Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalan sejahtera semata-mata. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas perak dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Amin, terpujilah nama Tuhan. Shalom sidang jemaat yang ada di rumah. Kita kembali bertemu di ibadah online pada pagi hari ini. Mari kita bersuka cita, kita bersemangat karena kembali ada kasih dan setia Tuhan yang kita mau rasakan pada pagi hari ini. Kembali ada ayat di Amsal 3 ayat yang ketiga. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu, maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Allah serta manusia. Kita berbahagia karena kita adalah kepunyaannya Tuhan. Mari saudara, kita siapkan hati kita angkat sebuah nyanyian yang mengatakan ku berbahagia
karena kami adalah kepunyaan-Mu. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Saat ini kami mau menaikkan ucapan syukur kami, sorak-sorai kami untuk Engkau. Haleluya Yesus. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru, ciptaan baru. Roh Kudus, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Pasrah sempurna, pasrah sempurna, yakin teguh, Yesus abadi, kepunyaanku. Aku warisnya, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru. Roh Kudus, mari angkat tangan kita katakan, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, aku bernyanyi, aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus, memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Amin. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pada pagi hari ini Tuhan. Satu hari lagi kami boleh kembali datang
menaikkan rasa syukur kami. Satu hari lagi Tuhan Engkau berikan untuk kami boleh memuji Engkau. Oleh karena itu kami gak mau sia-siakan hari ini Tuhan. Kami mau pakai tubuh jiwa roh kami untuk menyembah Engkau, untuk meninggikan Engkau saja Tuhan. Karena kami tahu kami adalah waris-Mu Tuhan, dan Engkau adalah kepunyaan kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang sudah kami lewati Tuhan. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, terima kasih untuk keluarga yang saat pada pagi hari ini bersama-sama dengan kami Tuhan. Biar kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami memuji Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus Kristus, Allah kami yang penuh kasih, Allah kami yang setia. Haleluya Yesus. Amin. Mari berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Kita akan menaikkan sebuah pujian yang mengatakan kita mau selalu bersyukur buat kasih setianya, karena kasih setianya tidak pernah berubah. Katakan, Engkaulah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya pada Dia, hanya padamu hatiku percaya. Alam menara dan kota perlindungan, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Kekuatan dan mazmurku, ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Dalam menara dan apa saudara? Kota ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau gunung bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pernah. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Tuhan jadikan kita lebih dari pemenang saudara. Apapun situasi kita, keadaan kita saat ini, tapi percaya bahwa Tuhan menjanjikan kita untuk menjadikan kita lebih dari pemenang. Haleluya. Dari pemenang
dapat melawan. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita saut-sautan ya saudara ya. Saudara ikutin singar. Kita lebih dari pemenang. 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 Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Amin saudara. Saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Apakah saudara percaya bahwa firman Tuhan ialah iya dan amin? Apakah saudara percaya bahwa firman Tuhanlah yang akan terjadi? Maka pada pagi hari ini buka hati saudara. Kita jadikan hati kita menjadi tanah yang subur, sehingga ketika firman Tuhan ditaburkan, hati kita hanya percaya saja. Di saat kita gak mengerti, sekalipun di saat kita tidak melihat apa yang menjadi rencana Tuhan saudara, tapi percayalah, Dia Allah yang selalu menyertai kita. Dia Allah yang penuh kasih. Tangannya tidak pernah terlambat menolong saudara, asal saudara percaya. Amin. Percaya di saat ku tak mengerti. Percaya di saat ku tak melihat. Percaya, katakan saudara, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya berkat-Mu ada bagiku. Percaya tangan-Mu tak lepaskanku. Percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku. Percaya
Haleluya. Mari kita memberi kesempatan kepada Tuhan pada saat ini untuk menjamah kita. Kita membuat saat ini menjadi saat teduh dengan Tuhan. Angkat hati kita untuk menyembah Dia. Haleluya. Percayalah bahwa Dia ada di antara kita. Walaupun kita pada tempat yang berbeda-beda. Pada waktu kita mempersatukan hati kita untuk menyembah Dia, Dia ada bersama-sama dengan kita untuk memberkati kita. Haleluya. Glory bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kami menyembah-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah-Mu. Haleluya. 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 Karamakarawashikara balabalasen. Kurawalasikara barabarabasandarabas. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami menyembah Allah kami. Kami menyatakan rasa cinta kami kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, pagi ini Allah sedang menyediakan berkat yang besar kepada setiap kami. Kami datang menyembah, mengagungkan Engkau Tuhan. Allah yang tidak pernah berubah. Allah yang selalu menyediakan berkat-Nya buat kami. Kami mengucap syukur, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Semua sidang jemaat yang berkumpul hari ini mengangkat hati, menyembah dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih buat lawatan Tuhan. Kami mau belajar pagi hari ini Tuhan. Meningkatkan lagi keyakinan kami. Menambahkan lagi iman percaya kami. Agar kami semakin dipersiapkan. Menjadi satu pribadi yang saleh di hadapan Tuhan. Kami kembali menyerahkan hati dan hidup kami untuk kembali ditambahkan kecintaan kami, kasih kami, pelayanan kami. Dan kami juga minta pagi hari ini pengharapan yang baru sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang teguh melewati hari-hari yang tidak baik ini Tuhan. Bapak, hamba mohon sekarang bicara kepada setiap kami. Bicara di dalam hati kami. Nyatakanlah isi hati-Mu kepada kami. Ajari kami untuk belajar dari Engkau Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami menyerahkan bagian yang penting pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat beribadah lagi. Saudara yang dicintai Tuhan, saya sangat percaya pagi hari ini kita bersama-sama bisa menikmati sebuah ibadah yang meningkatkan spiritual kita. Saya berharap kita semakin mencintai Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dan pagi ini saya ingin membawa pikiran saudara sekalian kepada seorang guru besar yang ingin mengajari kita dalam sebuah pasal yang panjang. Dan saya akan coba mengajak kita jemaat Tuhan untuk melihat apa yang diinginkan oleh guru besar kita. Guru besar kita ini dialah yang menulis kitab Amsal. Ya. Ada 31 pasal yang dia buat. Kalau saudara perhatikan dari mulai ayat yang pertama, nanti kita akan baca ayat yang pertama. Kita akan lihat apa sebenarnya yang menjadi tujuan guru besar ini. Dia tidak lagi mengajar karena dia sudah tidak ada. Tapi tulisannya akan mengajar saya dan saudara sekalian. Dia akan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana menjadi satu pribadi yang unggul. Pribadi yang penuh dengan kemenangan. Kita akan coba baca supaya kita bisa lihat di ayat-ayat pertama ini. Tapi nanti saya akan menguraikan pasal terunggul yaitu pasal 3. Tapi mari kita bersama-sama akan baca pasal yang pertama mulai dari ayat yang kedua. Dan seterusnya. Amsal 1 ayat yang kedua, tujuannya ialah untuk menolong orang mengetahui bagaimana menjadi bijaksana dan tahu tata tertib hidup serta dapat memahami ungkapan-ungkapan yang mengandung arti yang dalam. Petua-petua ini mengajar bagaimana orang dapat hidup dengan bijaksana, jujur, adil dan benar. Orang yang tidak berpengalaman diajarnya sehingga mempunyai pikiran yang tajam, dan orang muda diajarnya
menjadi orang yang pandai dan dapat berpikir secara dewasa. Saudara yang dicintai Tuhan, siapapun saudara pagi hari ini, terlebih lagi nih generasi muda, orang-orang muda, ya. Kalau saudara perhatikan, saudara bisa melihat di sana bahwa apa yang dia tulis itu dia sebut sebagai petua-petua di ayat yang ketiga. Untuk mengajar bagaimana kita dapat hidup dengan bijaksana, jurdil, ya, jujur, adil dan benar, ya. Dan kemudian di ayat yang keempat dikatakan pada waktu kita jadi orang yang tidak berpengalaman, ya, kita bisa belajar dari Amsal ini, dari pasal 1 sampai pasal 31 ini, bagaimana membuat kita menjadi lebih bijaksana, ya, pikirannya menjadi tajam, terlebih anak-anak muda. Saat-saat sekarang ini kalian harus betul-betul mau belajar dari firman Allah, menjadi orang-orang yang pandai dan dapat berpikir sebagai orang dewasa. Oh, saya sangat berharap khotbah ini, mungkin khotbah ini akan menjadi agak panjang, ya, karena kita akan belajar satu pasal dari pasal yang ketiga. Waktu saya menyelidiki pasal ketiga, itu banyak komentari mengatakan itulah pasal unggulan. Jadi segala sesuatu yang ada di 31 pasal itu terhisap di pasal yang ketiga ini. Ya. Oleh sebab itu pada kesempatan ini kita mau coba mengungkap pasal 3 dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir. Mari bersama-sama saudara di rumah buka kitab Amsal pasal 3. Dan saudara kita bersama-sama akan melihat bahwa di sini kita memberi tema. Kalau saudara perhatikan tema yang saya masukkan di sana adalah yang bijak jadi unggul. Tujuan dari khotbah ini adalah kalau kita belajar pasal 3 sebenarnya itu berarti kita belajar Amsal secara keseluruhan. Tadi saya sudah katakan di pendahuluan bahwa guru besar kita ini Salomo, dia ingin supaya kita mempertajam diri kita. Terlebih lagi nanti kita bisa melihat bahwa pasal 3 itu ada hubungannya bagaimana kita jadi unggul mengatasi corona. Saudara yang cintai Tuhan, hendaklah kita jadi bijak dan jadi unggul. Ayat yang dipakai itu adalah ayat yang ke-25 tadi sudah dibacakan. Tapi mari kita dengarkan sekali lagi. Amsal 3 ayat yang ke-25. Tak perlu engkau takut akan bencana yang datang tiba-tiba seperti badai dan melanda orang-orang jahat. Di dalam terjemahan yang lain, di bawahnya itu yang merah. Tidak ada alasan bagimu untuk takut terhadap bencana yang tiba-tiba. Iya. Di ayat yang ke-26 nanti kita lihat bencana yang kita hadapi corona ini sebenarnya tidak bisa menghancurkan kita. Itu poin yang saya ingin kita belajar dari ayat 1 nanti sampai ayat yang terakhir, ya. Kita akan menggarisbawahi beberapa hal yang penting. Walaupun nanti ada ayat-ayat yang begitu panjang, tapi mungkin kita akan baca lalu kita akan ambil sarinya dan kita akan belajar dari setiap bagian itu. Saudara dikasih Tuhan, dari pasal 3 yang tadi kita ambil ayat ke-25-nya, sekarang kita mulai melihat bahwa itu dibagi kepada 8 bagian. Ya. Ada 8 bagian yang pertama itu bicara mengenai kesetiaan yang akan menjadi jalan kepada mencapainya bahagia. Saudara dikasih Tuhan, coba mari kita perhatikan baik-baik. Ada bagian pertama, ya, yang menjadi tema dari bagian pertama itu ada beberapa ayat nanti kita akan baca yang adalah sebuah pelajaran tentang kesetiaan yang bisa menjadi jalan untuk menjadi kebahagiaan. Kita akan baca ayatnya. Amsal 3 ayat 1 sampai yang ke-4. Janganlah lupa akan apa yang telah kuajarkan kepadamu anakku. Ingatlah selalu akan perintahku, supaya panjang umurmu dan sejahtera hidupmu. Hendaklah engkau tetap percaya dan setia kepada Allah dan sesamamu. Ingatlah itu dan simpanlah di dalam hatimu, supaya engkau disenangi dan dihargai oleh Allah dan manusia. Kesetiaan. Saya ingin ada 8 subtema dari keunggulan seorang yang hidup di dalam kebenaran yang diajarkan oleh guru besar kita ini. Yang pertama adalah setia yang akan membawa kebahagiaan. Dan setiap bagian saya akan mengambil ilustrasi seorang yang namanya Daniel. Kita tahu benar, dialah seorang yang
hidup berbahagia sampai akhir hayat hidupnya. Tapi pertanyaannya, apakah dia mengalami masa-masa yang sulit? Ya. Tapi kesetiaannya kita tahu benar, dia setia kepada Tuhan. Dia bergantung kepada Tuhan dan dia menikmati kebahagiaan. Sudah dikasih Tuhan, kita tahu orang yang namanya Daniel ini adalah orang yang tidak diragukan kesetiaannya kepada Tuhan. Saat ancaman datang kepadanya, dia tetap buka jendelanya untuk menengadahkan hati dan hidupnya setiap saat berdoa, dan dia menikmati kebahagiaannya. Oleh sebab itu, pada pelajaran yang pertama dari ayat-ayat yang baru saja kita baca, ya, itu dari ayat yang pertama dan seterusnya yang tadi sudah diberitahukan. Nah, yang kedua kita masuk kepada poin yang kedua, gantung pada Allah menuju keselamatan. Soalnya dikasih Tuhan, yang kedua adalah bergantung kepada Tuhan, walaupun harus digantung. Ya, kita tahu, kita akan coba lihat bagaimana Daniel, tapi sebelum itu mari kita baca ayat-ayatnya. Amsal 3 ayat 5. Percayalah kepada Tuhan dengan sepenuh hatimu, dan janganlah mengandalkan pengertianmu sendiri. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Ini yang saya maksud tadi. Ada sebuah jalan keselamatan. Ya, cara hidup yang baik. Itu yang diambil oleh Daniel. Dia gantung sama Allah walaupun dia harus menghadapi satu hukuman. Walaupun bukan digantung ya, tapi kita tahu semua dia akan dimasukkan di lubang singa. Saudara sekalian, dalam hidup ini sama seperti Daniel, mari saya dan saudara sekalian harus percaya kepada Tuhan dan sepenuh hati kita bergantung kepada Dia. Jangan mengandalkan yang lain. Jangan bergantung kepada apapun. Hari-hari ini banyak orang-orang yang lari dari Tuhan dan bergantung kepada hal yang lain. Mungkin ketakutan terlalu besar, ya. Di ayat yang ke-6 dikatakan, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Ketergantungan Daniel membuat dia selamat dari apapun yang mengancam hidupnya. Begitu juga dengan saya dan saudara sekalian. Ya, kita tahu sekarang ini saudara, ya. Kita harus mencari sebuah pegangan di tengah sebuah ancaman, ya. Kita membutuhkan yang namanya keselamatan. Bagaimana cara kita menikmati keselamatan itu? Daniel, dia gantung sama Tuhan. Walaupun dia diancam untuk masuk ke lubang singa. Sadrah, Mesak, Abednego menjadi ilustrasi yang sama. Mereka tidak takut harus dilempar ke dapur api, tapi mereka gantung sama Allah. Dengan tegas mereka menyatakan ketergantungannya kepada Allah. Ada statement yang luar biasa yang seringkali dikhotbahkan, yang mengatakan bahwa kami gantung sama Allah. Kalau Allah kami itu mampu menolong kami. Tapi kalaupun tidak, kami tetap gantung sama Allah kami. Wah, luar biasa. Dalam menghadapi situasi sekarang, apapun yang terjadi, sekalipun kita harus melewati corona yang menyengsarakan ini, kita tetap gantung sama Allah. Dan itu akan menjadi keselamatan buat kita. Kita masuk kepada poin yang ketiga, bagian yang ketiga. Takut akan Allah, itu menjadi jalan kekuatan kita. Kita akan baca ayatnya di ayat yang ke-7 dan yang ke-8. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Apa yang bisa membuat kita kuat hari ini? Kita bisa belajar. Kata si dosen kita ini, guru besar kita ini, dia bilang kita harus takut sama Allah. Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego menjadi kuat karena dia takut akan Allah. Ini yang sering kali kita abaikan menghadapi corona. Kita menjadi begitu takut dengan corona sampai kita tidak bisa takut akan Tuhan. Kita kehilangan takut kita pada Tuhan.
Dan karena kita takut kepada corona, kita menjadi lemah. Karena Daniel, Sadrah, Mesak, Abednego takut akan Allah, dia jadi kuat. Dia tidak ngebayangin betapa panasnya api yang dinaikkan berkali-kali lipat. Daniel tidak takut harus mengalami cabikan singa karena dia takut akan Allah. Ya. Pada kesempatan pagi hari ini, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, poin yang ketiga ini, saya ingin mengajak kita semua semakin takut akan Tuhan, semakin memperhatikan Tuhan. Ya, jangan di ayat ini katakan, jangan engkau menganggap dirimu pandai, dirimu bijak, dirimu bisa. Takutlah kepada Allah. Dan ada satu kalimat lagi, jauhi kejahatan. Karena pada waktu kita takut akan Allah, kebenaran akan meliputi hidup kita. Dan pada waktu kebenaran meliputi hidup kita, maka tulang-tulang kita akan dipulihkan, akan disegarkan. Dia akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Itu kata firman Tuhan. Saudara yang dicintai Tuhan, saya ingin sekali lagi sidang jemaat yang dicintai Tuhan. Mari kita takut akan Tuhan supaya kekuatan dari Tuhan tampil dalam hidup kita. Tidak perlu takut kepada apapun yang ada di sekeliling kita pada waktu kita takut kepada Tuhan. Tuhan, Daud bilang dia punya tongkat dan gada. Dia akan memimpin kita sekalipun harus melewati lembah bayang-bayang maut. Kita masuk ke yang keempat sekarang. Saudara yang dicintai Tuhan, di poin yang keempat, kita harus belajar dari kesusahan. Agar apa? Agar kita menjadi lebih baik. Kita akan baca ayatnya, ayat yang ke-11 dan yang ke-12. Amsal 3 ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Saya bertanya-tanya dalam hati saya. Apakah corona yang kita alami ini adalah sebuah kutukan? Apakah corona yang kita alami sekarang ini adalah sebuah hujatan? Apakah sebuah disiplin? Apa sebuah teguran? Atau ini sebuah didikan? Ya. Sama pertanyaannya kepada Daniel. Waktu dia diancam masuk ke lubang singa, apakah itu menjadi teguran? Apakah itu jadi hajaran? Apakah itu jadi didikan? Saya membaca dalam bermacam-macam terjemahan, kata yang digunakan untuk bagian ini adalah bisa didikan, bisa hajaran, bisa teguran, bisa disiplin. Mungkin kita lebih suka memakai kata disiplin. Tapi terus terang saudara, yang sedang kita lewati saat sekarang ini juga bisa jadi murka. Murkanya Allah. Dan dia menghajar semua orang, termasuk kita orang percaya. Waktu kita coba merenungkan apa yang terjadi dengan peradaban kita hari ini, saya mulai merasa bahwa banyak kesalahan yang kita lakukan. Gereja Tuhan banyak melakukan kelemahan-kelemahan, hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kalau itu yang terjadi, maka itu akan menjadi bagian yang menjadi bagian di mana saya dan saudara sekalian layak terima hajaran Tuhan. Ya. Dan saya berharap pada pagi hari ini kita belajar untuk tidak menolak hajaran ini, tidak menolak di dalam terjemahan yang saya pakai, tidak menolak didikan ini. Ya, didikan Tuhan. Ya. Dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Sekali lagi, dalam 3 bulan ini, saya merasa bahwa khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan kebanyakan itu bicara mengenai bagaimana kita harus lebih mendekat kepada Tuhan, belajar dan mengetahui yang disebut kehendak Allah, God's will. Ya. Apa yang terjadi dengan peradaban kita? Dan saya percaya saudara, pada waktu kita belajar dari kesukaran yang kita sekarang ini, ya, kita akan menjadi lebih baik. Ini kesempatan, ini peluangan. Pada waktu saya dan saudara sekalian belajar dari betapa menyakitkannya corona itu.
Ya. Anggaplah saja ini sebagai hajaran Tuhan. Kita tidak tahu sebenarnya. Saya bertanya-tanya kepada Tuhan, kenapa ini terjadi? Tapi guru besar kita bilang, belajar dari kesukaran itu justru baik buat kita. Baik untuk meningkatkan penghormatan kita kepada perintah-perintah Allah. Ya, mari kita semakin belajar dari firman Tuhan. Ya, lalu kemudian kita akan masuk lagi ke yang keenam. Sudah dikasih Tuhan di ayat yang keenam, berupaya untuk mendapatkan hikmat. Untuk apa? Untuk kita mendapatkan keuntungan. Ayat yang dipakai agak panjang, tapi mari kita baca saja supaya saudara-saudara semakin memahami. Silakan dibaca ayat yang ke-13 dan seterusnya. Amsal 3 ayat 13 sampai 20. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata. Apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Umur panjang ada di tangan kanannya, dan di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Jalannya adalah jalan penuh bahagia, segala jalannya sejahtera semata-mata. Ia menjadi pohon kehidupan bagi orang yang memegangnya. Siapa yang berpegang padanya akan disebut berbahagia. Dengan hikmat Tuhan telah meletakkan dasar bumi, dengan pengertian ditetapkannya langit. Dengan pengetahuannya air samudra raya berpencaran dan awan menitikan embun. Saudara dikasih Tuhan, saat waktu saya coba merenungkan tentang bagaimana Daniel setiap pagi membuka pintu dan merasakan bahwa dia membutuhkan rahmat Tuhan yang katanya baru setiap hari. Lalu pada waktu siang hari dia kemudian mencari lagi hikmat. Dan pada waktu malam dia kembali lagi mencari rahmat Tuhan. Ini yang mendatangkan keuntungan. Kenapa demikian saudara? Karena jalan hidup kita itu ditentukan oleh rahmat Tuhan. Di tengah pergumulan, di tengah ancaman yang dihadapi Daniel, sama dengan apa yang kita hadapi hari ini, ya, kita membutuhkan hikmat dari Tuhan. Saya berusaha mengajak sidang jemaat sekalian setiap pagi mencari rahmatnya yang baru. Untuk apa? Rahmat itulah yang memberikan keuntungan buat kita. Tanpa rahmat Tuhan, kita terombang-ambing di dalam kegelisahan yang kemudian kita temukan adalah kerugian demi kerugian. Kita habis di dalam berbagai-bagai perasaan takut kita. Tapi saya bersyukur buat apa yang ditulis di ayat-ayat yang tadi kita baca. Mari kita dapatkan hikmat agar kita menjadi beruntung. Keberuntungan dari Daniel, pagi, siang, malam, dia cari hikmat Allah. Dia punya kesibukan. Saya percaya sebagai seorang yang ditawan dan dipekerjakan di dalam istana raja, saya percaya Daniel punya pekerjaan. Daniel bukan orang yang tidak punya pekerjaan lalu bisa bermalas-malasan. Dia adalah seorang yang sibuk, tapi dia mencari hikmat Tuhan. Dan kita tahu di pagi hari, di siang hari, dan di malam hari, dia dapatkan hikmat. Dan itu yang menjadi keuntungan buat dirinya. Dia dipimpin oleh Allah, sekalipun harus melewati masa-masa yang tidak menyenangkan. Ya, tapi hikmat Allah itu penting buat kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, kita penting hari ini, ya, untuk menerima hikmat dari Allah setiap hari. Ya, mari kita menggali di dalam kehidupan kita potensi untuk bisa menemukan hikmat Allah. Ya, saya berharap sidang jemaat dan gereja kita sekarang sudah mulai secara rutin, tidak seminggu sekali, tapi setiap pagi. Tiap pagi saudara bisa dapat info, inspirasi, follow me. Saya sebenarnya berharap saudara kita bisa berbagi, bukan hanya dari gembala sidang diberikan info ini, inspirasi pagi, firman Allah. Tapi kita sebenarnya bisa saling berbagi. Tadi saya baru bicara dengan PI Rista, saya bilang Rista engkau juga bisa. Ya bukan hanya satu orang yang bisa memberikan info pagi.
Ya. Di situ ada inspirasi yang memberitahu. Dan kalau saya mencari inspirasi pagi, saya perlu menemukan rema yang bisa menghidupkan saya. Ya. Itu yang menjadi sebuah keuntungan buat saya. Pada waktu saya mendapat hikmat, mendapat rahmat baru setiap pagi. Dan kemudian saya bisa men-share, walaupun saya sedang coba menghitung-hitung berapa orang yang kira-kira yang merespon. Memang hanya beberapa orang. Kalau yang membukanya saya senang, dari 131 bisa 70 orang yang membuka. Tapi yang merespon paling hanya 20, belasan. Ya. Memang tidak penting buat saya. Tapi pada waktu saya ingin saudara mendapat hikmat. Sebenarnya kita punya satu di tengah hari yang namanya fiksi. Fiksi itu mengenai bagaimana kita menggali firman Tuhan. Walaupun secara subjektif ya. Tapi kita kelihatannya agak lamban di fiksi. Kita masih belum bisa menyelesaikannya. Dan satu lagi di sore hari. Ada yang namanya rentang. Renungan petang. Saya mulai merasa bahwa kita udah mulai terbiasa. Kalau udah mulai petang-petang ini udah mulai gelap-gelap. Kita mulai membuka rentang kita untuk belajar firman Tuhan. Saya ingin mengajak semua jemaat Tuhan, bukan hamba-hamba Tuhan saja. Saya berterima kasih buat beberapa dewasa muda yang sudah mulai mengisi rentang ini. Itu membuat kita mencari hikmat. Dan ada keuntungan, kalau pagi ada info, siang ada fiksi, malam ada rentang. Saudara, kita belajar menemukan hikmat dari Allah. Dan saya yakin seperti yang tadi dituliskan dan sudah dibacakan, itu akan mendatangkan keuntungan buat kita. Mari sidang jemaat, seperti Daniel, pagi, siang, sore, dia menerima hikmat dari Tuhan. Dia menjadi orang yang beruntung. Ya. Yang ketujuh saudara, mari kita lihat yang ketujuh. Di dalam yang ketujuh dikatakan bahwa kita harus menguasai diri supaya kita punya ketentraman hati. Ini penting buat kita. Kita baca ayatnya, agak panjang juga bagian ini. Amsal 3 ayat 21 sampai ke 26. Hai anakku, janganlah pertimbangan dan kebijaksanaan itu menjauh dari matamu. Peliharalah itu, maka itu akan menjadi kehidupan bagi jiwamu dan perhiasan bagi lehermu. Maka engkau akan berjalan di jalanmu dengan aman dan kakimu tidak akan terantuk. Jikalau engkau berbaring, engkau tidak akan terkejut, tetapi engkau akan berbaring dan tidur nyenyak. Janganlah engkau takut pada kekejutan yang tiba-tiba, atau kepada kebinasan orang fasik bila itu datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Sedang jemaat yang dikasih Tuhan, menguasai diri ini menjadi bagian penting. Mari kita mulai melihat dulu Daniel. Bagaimana Daniel menguasai diri? Wow, saya pikir ini adalah orang yang betul-betul bisa menguasai diri. Sementara raja memberi kesempatan kepada mereka untuk berpesta pora, makan makanan raja. Tapi dia tetap kepada satu penguasaan diri. Kan dia tahu kalau makan sayur-sayuran itu baik. Itu baru satu bagian kecil dari sebuah keputusan yang baik yang diambil. Yang mendatangkan ketentraman kepada Daniel. Ya, saudara, kita punya banyak kesempatan hari ini untuk bisa menguasai diri kita. Dari semua stimuli yang datang. Bisa jadi stimuli itu karena kita mulai geram dengan betapa sulitnya perekonomian kita. Mungkin beberapa di antara kita begitu menderita karena masa yang tidak baik ini. Ya. Dan kita tidak bisa menguasai diri kita. Kita mengeluh dan mulai mencemooh, ya. Beda dengan Daniel, ya. Dia mulai menyangkal diri dan dia lihat dia punya pilihan untuk hidup dengan cara yang berbeda dengan orang kebanyakan. Sidang jemaat yang dicintai Tuhan, termasuk anak-anak kecil, kita belajar dari sekarang. Saat kita dihimpit oleh satu situasi yang namanya COVID-19, kalau kita mau tentram, kita harus kuasai diri kita. Kalau kita bicara mengenai protokol yang begini, yang begitu, betapa kita menjadi begitu tertekan dan sebagian tidak lagi bisa menguasai diri.
Saya tidak tahu kenapa ada mayat yang diperebutkan, dibawa pulang dengan secara paksa. Ya. Padahal itu berbahaya. Mereka tidak menguasai diri. Mereka berpikir mengikuti alur pikiran mereka. Ya, dan itu mendatangkan banyak kegelisahan kemudian. Ya. Tapi kalau kita bisa menguasai diri, sebagaimana Daniel bisa menguasai diri. Ya. Dia menjadi satu pribadi yang sangat luar biasa. Dia dikenal oleh lingkungannya sebagai orang yang betul-betul bisa menguasai diri dengan baik. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di tengah keadaan yang sulit ini. Guru besar kita Salomo melalui pasal yang ketiga, sebenarnya melalui ke-31 pasal yang dia tuliskan, dia ingin supaya saya dan saudara sekalian menjadi lebih unggul karena dia tahu dengan mengikuti jalan-jalan yang ditentukan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Dan itu akan menjadi bagian yang akan terus menjadi pergumulan kita, ya. Saya ingin kita masuki bagian yang terakhir. Bagian yang ke-8, berbuat baik sebanyaknya. Itu akan menjadi jalan pahala sorgawi. Kita baca ayatnya. Amsal 3 ayat 27 sampai ke 35. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi, sedangkan apa yang diminta ada padamu. Janganlah merencanakan kejahatan terhadap sesamamu, sedangkan tanpa curiga ia tinggal bersama-sama dengan engkau. Orang yang bijak akan mewarisi kehormatan, tetapi orang yang bebal akan menerima cemooh. Berulang-ulang saya mengatakan kepada saudara sekalian, dengan datangnya Roh Kudus dalam diri kita, kita jadi pribadi yang lebih suka memberi daripada menerima. Dengan datangnya Roh Kudus di dalam hidup saya dan saudara sekalian, ada kecenderungan untuk selalu memuji Tuhan. Mulut kita akan selalu berbuat baik. Kita tidak menyalahkan orang lain. Ya. Dalam rentang yang pernah saya sampaikan, ada sebuah lagu yang mengatakan, sejak ku terima Yesus, ku terima lebih dari ku beri. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, ini satu hal yang saya rasa perlu kita nikmati dalam hidup kita. Kalau saya bertanya kepada saudara sekalian, apa saudara memberi? Apa saudara suka memberi? Memberi kepada Tuhan, wah menjadi sebuah pertanyaan. Apa yang bisa saudara beri kepada Tuhan? Tuhan punya segalanya. Ya, mungkin ada yang berpikir kita memberi buat pekerjaan Tuhan. Wah itu betul. Karena pekerjaan Tuhan itu ditanggungkan atas kita semua. Kita menanggung beban untuk misi Tuhan. Sehingga ada yang namanya perpuluhan, ada yang namanya persembahan. Tapi sebenarnya Tuhan pernah berkata, kalau engkau memberi bajumu kepada orang yang memerlukannya, engkau sedang memakai Tuhan. Saat engkau memberi makan, engkau sedang memberi makan seorang fakir miskin, engkau sedang memberi makan kepada Tuhan. Apapun yang kita perbuatan baik kita, itu kita nyatakan kepada Tuhan melalui sesama kita. Dan saya ingin katakan kepada saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa memberi buat pekerjaan Tuhan. Betul, saudara yang dikasihi Tuhan, saat saudara memberi, saudara akan menerima. Saat saudara sungguh-sungguh mempunyai hati untuk memberi, maka lagu yang pernah saya pernah nyanyikan, yang mengatakan, saat ku terima Yesus, ku terima lebih dari yang ku beri. Allah adalah sumber segala-gala yang kita butuhkan. Dia beri semuanya buat kita. Ya. Pelajaran yang penting buat kita hari ini. Saat kita menghadapi kekhawatiran tentang hari esok. Saudara bisa belajar memberi. Saat engkau memberi, maka dia akan memberi kepada kita. Ada takaran yang ditakarkan dari pemberian kita. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk di saat seperti sekarang ini bukan semakin pelit. Ya. Tapi semakin kita bisa memberi kepada Tuhan, memberi kepada sesama, ya. Mari kita ingin pada kesempatan ini belajar. Saya memberi kesempatan kepada saudara sekalian selama ada di rumah,
Amsal pasal 1 sampai Amsal pasal 31. Saudara baca dengan tekun. Garis bawahi. Kalau saudara diberkati, saudara masukkan di grup WA kita. Dan saudara bisa memberikan sedikit keterangan saudara, testimoni saudara, kesaksian saudara tentang ayat tersebut. Ya, saya sangat menginginkan kita menjadi lebih unggul melewati masa-masa ini. Saya kasih tahu saudara sekalian, Amsal yang 31 ayat, 31 pasal itu, kalau saudara pelajari dan kita bersama-sama menikmatinya, seperti saudara belajar hari ini. Saudara setia agar saudara bahagia. Saudara gantung sama Tuhan agar saudara selamat. Saudara takut akan Allah supaya saudara kuat. Saudara melayani Tuhan supaya saudara sejahtera. Saudara belajar dari kesukaran supaya saudara semakin baik. Saudara mencari hikmat supaya saudara beruntung. Saudara menguasai diri agar saudara jadi tentram. Dan yang terakhir, mari memberi. Karena Tuhan akan terus memberi kepada kita. Belajar dari pasal 3 ini. Saya merindukan saudara. Minggu ini adalah minggu kemenangan. Karena kita semakin setia kepadanya. Minggu ini kita berkemenangan karena kita selamat, karena kita bergantung sama dia. Kita bahagia karena kita takut akan Tuhan. Kita kuat. Dan kita tetap melayani Tuhan. Dan itu sejahtera kita. Kita belajar dari kesukaran supaya kita bisa jadi lebih baik. Dan kita dapatkan hikmat pagi, siang, sore. Supaya kita semakin beruntung. Kuasai diri saudara, supaya kita tentram, beri, supaya kita terus diberi oleh Tuhan. Haleluya. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku mau belajar membalas kasihnya. Dulu ku tidak dapat tunjukkan kasih, dan ku janji itu takkan terulang lagi. Sejak ku cinta dia, aku alami. Ku terima lebih dari ku beri. Ku mau hidup, ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta dia lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasihnya. Lagu ini berkata, dulu kita tidak dapat tunjukkan kasih, tapi mari berjanjilah hari ini, itu tidak akan terulang lagi. Percayalah, sejak kita terima dia, kita terima lebih dari yang kita beri. Allah kita adalah Allah yang membuat kita jadi unggul. Mari bersama-sama katakan kepada Tuhan, kita mau hidup seturut kehendak Tuhan. Kita mau memberi apa yang bisa kita beri kepada Tuhan. Memang kita tidak bisa balas seluruh kebaikan Tuhan. Kita nyanyikan lagu kur ini sekali lagi. Ku mau hidup turut kehendak Tuhan.
mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta yang lebih dari semua. Ku tak dapat balas, tak dapat membalas kasih-Nya. Bapa di sorga, pada pagi hari ini Tuhan, setelah kami dengar firman Tuhan, kami mau belajar dari Salomo. Sebuah pelajaran yang penting dalam kehidupan ini. Menjadikan kami unggul, mampu menjadi pribadi yang sungguh-sungguh menyukakan hati Allah. Tuhan tolong kami supaya kami menjadi lebih setia lagi. Kami lebih lagi bergantung kepada Tuhan. Kami takut akan Tuhan. Kami tetap melayani Tuhan. Melalui kesukaran kami belajar. Selalu mencari hikmat dari Tuhan. Menguasai diri dan terus memberi kepada Tuhan apa yang bisa kami beri. Engkau menyediakan kebahagiaan. Engkau menyediakan keselamatan. Engkau siapkan kekuatan. Sejahtera Engkau turunkan. Engkau memberikan hal yang baik di tengah kesukaran. Engkau memberi keberuntungan kepada umat-Mu. Dan Engkau memberi ketentraman dalam hati-hati kami. Saat kami bisa memberi, Engkau memberi lebih dari apa yang kami beri. Bapa di sorga, tolong kami. Mungkin ada di antara kami yang mulai letih mengikuti keadaan ini. Harus memikul beban yang berat. Tapi firman Allah akan menolong kami melewati masa yang sulit ini. Kami tetap menjadi pribadi yang unggul. Kami menjadi orang-orang yang bersemangat. Kami punya masa depan yang lebih baik. Dan kami tahu kami akan lebih tajam dan lebih dewasa menghadapi masalah-masalah yang ada. Hamba berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu. Baik yang tua, orang-orang muda, remaja, anak-anak kecil. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memampukan kami menjadi satu pribadi yang unggul. Pribadi yang sungguh-sungguh menyenangkan hati Allah. Lewati masalah yang sekarang. Justru Tuhan, kami berkekuatan dan berkemenangan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Ini janji kami Tuhan. Kalau dulu kami belum bisa menyatakannya. Tapi melalui masalah yang kami hadapi. Hari ini kami mau berkata kepada Allah. Kami beri semua yang kami bisa beri kepada Tuhan. Kesetiaan, ketergantungan, takut akan Allah, melayani Allah, belajar, terus-menerus mencari hikmat, dan menguasai diri sambil terus memberi yang terbaik. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih buat firman Allah. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu. Ada paradigma baru yang terus akan mengubahkan kami. Belajar firman Allah. Pagi, siang, malam. Kami belajar lagi, kami belajar lagi. Kami mencari lagi rahmat-Mu. Untuk membuat kami selalu berada dalam kebahagiaan dan kesejahteraan. Sekali lagi hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat. Tolonglah Tuhan. Sidang jemaat-Mu berada dalam naungan cinta kasih Tuhan yang tidak pernah habis dalam hidup ini. Berkati Tuhan yang hari ini sedang mengalami kesulitan. Dalam nama Yesus. Hamba berdoa Tuhan. Yang gelisah, Engkau mulai turunkan damai sejahtera Tuhan. Yang mulai takut melihat hari esok, Tuhan berikan hari ini damai sejahtera. Kuatkan kami Tuhan. Kuatkan kami. Dimanapun kami ada, kami menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Seperti Daniel menjadi berkat bagi raja, bagi semua rakyat yang ada pada saat itu. Begitu juga berkati kami menjadi Daniel, menjadi Sadrah, Mesak dan Abednego yang selalu takut akan Tuhan, yang selalu memuliakan Tuhan. Hamba serahkan seluruh sidang jemaat-Mu.
mulai dari siang ini dan seterusnya. Kami tidak tahu hari esok, tapi kami percaya pada waktu kami bergantung kepada Allah, ada bahagia yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Kami akan akhiri ibadah kami hari ini. Mari Tuhan Yesus, pimpin kami. Kami perlu tangan-Mu ada di atas setiap kami. Baik kami hamba-hamba Tuhan, terlebih lagi sidang jemaat-Mu, mulai yang dewasa, para manula sampai anak-anak yang kecil. Dan kami mohon Tuhan, pimpin kami. Beri kepada kami kesempatan untuk bisa ibadah bersama-sama lagi dalam ruangan ini. Tuhan tolong kami sekaliannya. Terima kasih Tuhan. Ku perlu Kau, Tuhan di hidupku. Buat lalui jalan yang berduri. Walau angin, ombak yang menderu, ku tak takut sebab Kau besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan, besertaku di semua jalan, di setiap waktu pencobaan ku lalui. Mari Tuhan, besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan, besertaku di siang jalan, di tiap waktu pencobaan. Mari Tuhan, besertaku. Mari Tuhan, mari Tuhan, besertaku. Mari Tuhan, besertaku. Haleluya, haleluya. Mari Tuhan, pegang tangan anak-anak-Mu. Lindungi anak-anak-Mu Tuhan. Naungi kami dengan kuasa Roh-Mu ya Bapa. Dimanapun kami berada, dalam situasi apapun Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Lingkupan kuasa Allah ada atas seluruh sidang jemaat. Memberkati umat-Mu Tuhan. Keluar dari masalah yang sedang menghimpit ini. Kalau ada di antara mereka yang sakit, dalam nama Yesus, Engkau jamah dan Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Kalau ada yang hari ini sedang berbeban berat, Tuhan beri kelegaan kepada mereka. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, agar jemaat-Mu memberkati sekelilingnya ya Bapa. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan. Lindungi, naungi dengan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Pegang tangan kami setiap hari, pagi, siang, dan malam. Kami selalu bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Dalam situasi apapun, kami tetap bergantung kepada Tuhan. Setia dan percaya. Pengalaman pahit ini kami belajar lebih baik. Dan selalu berharap rahmat-Mu melingkupi hidup kami. Bapak, kami berdoa buat negeri kami. Kami berdoa untuk daerah sekeliling kami. Daerah kami sekarang masih kuning Tuhan, masih ada wabah yang berkeliaran Bapak. Dan kami minta di dalam nama Yesus, pulihkanlah ya Tuhan. Angkat beban ini Tuhan. Dan izinkan kami kembali bisa beribadat dalam ruangan ini. Secepat mungkin Tuhan. Kami rindu bersama-sama dengan sidang jemaat. Untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati Tuhan negeri kami. Lepaskan kami dari tekanan ekonomi yang berat saat sekarang ini. Dalam nama Yesus. Engkau pulihkan keadaan negeri kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Gerejamu tetap berdiri sampai akhir zaman, menjadi berkat, menjadi mercusuar. Dan banyak orang dibawa datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, angkatlah hatimu untuk menerima berkat dari sorga. Kiranya damai sejahtera yang adalah anugerah dari Allah Bapa, kecintaan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus, dan persekutuan dengan Bapa Roh Kudus akan terus memberkati kita mulai dari siang hari ini sampai Maranatha. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati saudara sekalian. Tetap setia kepada Tuhan. Pagi, siang, malam. Terus berhubungan dengan Tuhan. Tuhan berkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.